Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolsek Taman Sari dan rekan-rekan media. Sebelum saya mulai, saya mohon jaga jarak. Maaf, nggak jaga jarak ya. Jaga jarak, jangan deket-deketan ya. Baik, siang ini Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Taman Sari Jakarta Barat akan merilis kasus pengeroyokan yang sempat viral beberapa waktu lalu dengan berbagai caption ya yang kejadiannya pada tanggal 4 September. Pada video viral itu ada terlihat satu orang yang sedang berdiri ya, yang tertangkap oleh CCTV, kemudian diserang oleh pertama ada orang yang melempar sesuatu sesuai di video itu, kemudian setelah lempar langsung mengejar dan menusuk korban yang kemudian dibantu oleh satu pria lain lagi. Nah, peristiwa itu sudah terungkap oleh jajaran Polsek Taman Sari. Itu ternyata adalah keributan sesama geng. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Pak Kapolsek Taman Sari, di mana korban yang tadinya sempat dirawat dulu ya, ternyata sampai tanggal 11 September dia tidak sadarkan diri sampai meninggal ya, tidak tertolong. Itu korban sering meminta setoran kepada para pelaku ya, sering minta setoran pada pelaku, dan juga si korban menuduh pelaku menjelek-jelekan namanya di teman-temannya, sehingga pada suatu kesempatan mereka ajak duel ya, si korban ini mengajak duel para pelaku ini, yang akhirnya pada tanggal 4 September itu terjadilah peristiwa itu. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, si para pelaku melihat dan mengetahui bahwa korban mulai memanggil teman-temannya. Ya, mungkin untuk mengantisipasi teman-teman korban datang, mereka sudah menyerang duluan hingga mengakibatkan luka berat hingga tewas. Nah, dua tersangka, satu berhasil diamankan dan yang satu masih buron, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolsek. Kemudian sempat diamankan barang bukti ya, ini nanti kita tunjukkan, satu buah obeng warna merah, kemudian satu buah masker warna merah, dan satu buah besi warna silver. Nah, ada satu barang bukti lainnya yang kita masih lakukan pencarian, itu yaitu pisaunya ya, pisaunya dan masih lakukan pencarian. Saya kira itu garis besarnya, nanti akan dijelaskan oleh lebih lanjut oleh Pak Kapolsek Taman Sari. Silakan. Izin yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, saya akan menambahkan rekan-rekan media terkait dengan pengungkapan kasus ini. Kalau kita lihat dari video yang viral itu, memang terlihat ada korban ya, bersama ada 2 orang, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres bahwa di situ tempat lokasi yang digunakan untuk duel ya, jadi ada permasalahan internal antara geng mereka.
Jadi mereka ini merupakan komplotan geng copet yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Taman Sari, ya. Tempat-tempat yang sering mereka melakukan kejahatan copet itu di halte Transjakarta, di dalam busway-nya, dalam busnya, ya, dan tempat-tempat lain. Dan juga hasil pengembangan kami juga mereka ini juga merupakan komplotan pemain curanmor, ya. Nah, jadi mereka ini memiliki anggota yang cukup banyak. Namun yang kejadian kemarin itu kita bisa lihat bahwa ada 3 orang yang terlibat perkelahian. Jadi permasalahan-permasalahan internal inilah yang memicu perkelahian antara mereka. Di mana kalau saya perlu jelaskan bahwa permasalahan yang menjadi alasan untuk mereka duel di TKP, yaitu korban ini merasa dijelek-jelekin oleh tersangka, ya. Korban tersangka dianggap oleh korban tidak pernah menyetor lagi uangnya, ya, uang hasil operasi mereka itu. Jadi terjadilah jelek-jelekin, akhirnya tidak senang menantang acara duel di situ. Dan bisa dilihat bahwa yang melakukan penyerangan duluan adalah tersangka, dan memang ditunggu oleh korban, ya. Terjadi penusukan dan setelah kemudian dibantu oleh pria lain yang saat itu berada di atas kendaraan. Pria tersebut adalah teman kosnya tersangka yang saat ini masih DPO, ya, masih dicari, masih kabur, masih buron. Kemudian setelah kejadian para pelaku 2 orang ini melarikan diri dan korban meminta tolong kepada warga dan ditolong oleh warga yang kita jadikan saksi untuk membawa ke rumah sakit ke RSCM dan dilakukan perawatan. Dan sejak dimasukkan ke RSCM, yang bersangkutan korban tidak sadarkan diri hingga meninggal seminggu kemudian. Dan kita melakukan pengungkapan, melakukan penangkapan. Kita mengetahui bahwa mereka berdua ini, pelaku ini melarikan diri ke daerah Sumatera Selatan. Kita melakukan penyelidikan dan kita berhasil melakukan penangkapan di daerah Cakung karena kita dapat informasi seminggu setelah kejadian yang bersangkutan kembali dari Sumatera Selatan ke Jakarta, namun tidak kembali ke rumahnya di Taman Sari, tapi sembunyi ataupun pindah kos, pindah tempat tinggal di daerah Cakung. Kita lakukan penangkapan terhadap pelaku yang inisialnya PR, ya. Kemudian untuk pelaku yang satu lagi yang inisialnya ED, dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan juga nama lengkapnya. Nama lengkapnya adalah Saudara Ayozaki alias Dede Paleska, ya. Kami mengimbau, ya, kami dari Polres Jakarta Barat mengimbau kepada yang bersangkutan Saudara Ayozaki alias Dede Paleska untuk apabila melihat siaran ini untuk menyerahkan diri, segera menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari untuk kita lakukan penegakan hukum, ya. Karena ini harus ditindak tegas dan kami mengharapkan untuk bisa menyerahkan diri sebelum nanti kami melakukan penangkapan dan sampai kemanapun kami akan cari saudara Dede Paleska ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, rekan-rekan. Tambahan dari kami, mohon izin terima Pak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, korban mengalami luka di bagian apa saja dan berapa banyak luka yang dialami? Pak Kadit Reskrim mungkin bisa jelasin. Jadi untuk korban karena ditusuk membabi buta, berdasarkan hasil visum pemeriksaan mayatnya juga diotopsi, terdapat ada 7 luka tusukan serta beberapa di bagian tubuhnya terdapat luka lebam akibat benda tumpul. Untuk hukumannya karena terhadap perbuatan tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 3E untuk pasal 89 KUHP. Di situ ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Pak, si korban ini sebenarnya dia ketua geng atau apa Pak? Dia bisa minta setoran kepada pelaku ini?
Jadi menurut pengakuan tersangka bahwa korban ini adalah yang dituakan oleh tersangka ini bersama kawan-kawannya. Sehingga saya tambahkan sedikit, mohon izin Komandan, bahwa sekitar 3 bulan sebelum kejadian ini, tersangka ini juga pernah ditusuk sama kawannya korban. Sehingga alasan tersangka kejadian tersebut tidak mau terulang kembali karena dia dicari terus, sehingga akhirnya dia mendahului untuk menyerang korban, sehingga dia juga tidak menyangka bahwa atas tindakannya itu korban akan meninggal dunia, sehingga sampai kita tangkap tadi malam malah dia tidak mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia. Cukup. Cukup. Izin, BB. Oke. Sip, terima kasih. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Siap.